Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه ومولاه ونبيه وخليله وصفيه ومولاه محمد صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وعد الأمانة ونصح للأمة وكشف الغمة ومع الظمة وتركنا في محجة البيضاء ليلها ونهارها سواء لا يزيغ عنها إلا هالك فيا أيها المسلمون أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المؤمنون المتقون حيث قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua banyak sekali nikmatnya. Di antaranya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita semua bisa berkumpul di tempat yang sangat mulia ini, bisa melangkahkan kaki-kaki kita menuju rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menjalankan salah satu kewajibannya, yaitu melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya dan seluruh pengikutnya yang setia hingga akhir zaman kelak. Semoga kita semua bisa mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak dengan senantiasa bersalawat kepadanya, mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammad. Sebelum khatib menyampaikan judul khutbah, izinkan khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi khususnya dan juga kepada para jemaah sekalian umumnya agar senantiasa meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjalankan semua perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa." Yang artinya dan berbekallah karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang lainnya, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Judul khutbah pada kesempatan kali ini adalah penyemangat untuk para pemuda. Bangunlah wahai pemuda, ada umat yang menunggu kalian. Bangunlah dari tidur-tidur kalian, karena ada umat yang menunggu kehadiranmu. Kitalah yang menjadi tanggung jawab umat ini, menjadi pengganti para ulama-ulama, memberikan nasihat-nasihat agama dan pencerahan rohani lil qalbi, mengingatkan dan melarang untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala sang ilahi, agar umat ini bisa jaya dan bangkit lagi seperti dulu menjadi Islam yang rahmatan lil alamin. Di dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan bahwa kita adalah umat yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Yang artinya kalian adalah umat yang terbaik kata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa?
kita dikatakan umat yang terbaik karena kita mengajak manusia untuk melakukan amal ma'ruf dan melarang untuk melakukan kemungkaran, dan kita adalah hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran surah Ali Imran ayat 110. Maka tugas kita sebagai pemuda adalah bagaimana kita bisa menjaga diri kita dari perbuatan-perbuatan yang buruk dan pergaulan-pergaulan yang menyesatkan dan merugikan kita. Jangan sampai kita tertipu dalam kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan dari pergaulan-pergaulan yang tidak ada gunanya bagi kita. Hanya satu yang bisa menyelamatkan kita dari semua itu, yaitu kita masuk dalam lingkungan yang baik. Kita mengikuti para ulama, kita mengikuti para kiai dan para ustadz-ustadz agar kita selalu dinasihati dalam kebaikan, mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena banyak pemuda-pemuda di luar sana, mereka tidak bisa lagi menahan hawa nafsu mereka. Mereka berani terang-terangan untuk narkoba, berzina, berjudi, riba dan lain sebagainya, hingga mereka lupa akan tujuan diciptakannya. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan di dalam Al-Qur'annya, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Yang artinya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah kepadaku." Quran surah Az-Zariyat ayat ke-56. Hadirin jemaah Jumat yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah diberikan kenikmatan yang tidak semua manusia bisa mendapatkannya, yang tidak semua orang bisa mendapatkannya. Alhamdulillah, orang tua kita sudah berjuang mati-matian untuk kita, anak-anaknya, demi menyelamatkan kita semua dari fitnah-fitnah duniawi, karena mereka tahu zaman kita nanti akan lebih dahsyat fitnahnya. Karena mungkin mereka tahu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat At-Tahrim ayat ke-6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, qu anfusakum wa ahlikum naro." Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Berarti orang tua kita tahu akan pentingnya mendidik anak-anak yang berakhlakul karimah, yang mempunyai adab-adab dan sopan santun kepada yang lebih besar dan sesama, agar kita bisa bermuamalah dengan baik. Maka mereka memasukkan kita di benteng peradaban ini, yaitu pondok pesantren. Karena inilah yang insya Allah akan menyelamatkan kita sebagai pemuda. Karena di pondok pesantren kita diajarkan untuk disiplin, untuk bisa menahan kesabaran kita dan hawa nafsu kita, mempelajari Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena di pondok pesantren juga, bayangkan kita dibangunkan jam 3, bahkan jam 2 malam untuk melaksanakan sholat tahajud, ditambah dengan witir, agar kita menjadi muslim dan pemuda yang kuat imannya dan kuat mentalnya. Hadirin jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Maka kita ambil dari kisah Muhammad Al-Fatih, kisah yang sangat masyhur, kisah pemuda yang menghancurkan benteng Konstantinopel. Beliau Muhammad Al-Fatih, ketika masa waktu kecilnya, Muhammad Al-Fatih ia sudah dididik keras dalam ilmu agama dan tafsir Al-Quran. Bahkan bahasa Arab, Persia, Turki dan Yunani pun ia pelajari. Bahkan ilmu strategi militer dan kepemimpinan pun ia tekuni. Maka singkat cerita, ketika Muhammad Al-Fatih sedang bermain dengan teman-temannya, tiba-tiba ibunya memanggil dari kejauhan dengan suara lembut namun tegas. Ibunya berkata, "Wahai Muhammad, wahai Muhammad, tidakkah engkau melihat itu?" Apa yang ditunjuk oleh ibunya Muhammad Al-Fatih? Ia menunjuk benteng Konstantinopel di seberang laut. Lalu ibunya berkata, "Wahai Muhammad, lihatlah kota di seberang sana. Suatu hari engkau akan menaklukkannya insya-Allah." Mendengar itu, lalu Muhammad Al-Fatih menangis terharu dan semenjak itu bertekad menaklukkan kota itu. Dan inilah yang diabadikan dalam sejarah, bahwa seorang pemuda hebat bernama Muhammad Al-Fatih menghancurkan benteng Konstantinopel.
Dan ketahuilah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semua itu ternyata beliau Muhammad Al-Fatih tidak pernah meninggalkan sholat malam dan sholat duhanya hingga ajal menjemputnya, hingga beliau mampu menghancurkan benteng Konstantinopel yang sangat kuat dan kokoh. Berarti ini adalah salah satu benteng kekuatan iman kita. Maka wahai pemuda, bangunlah dari tidur-tidur kalian, karena umat ini sedang dalam keadaan tidak baik. Maka mumpung umur kita masih muda, mari kita bersama membangun Islam yang jaya dan Islam yang bangkit seperti dahulu menjadi Islam yang rahmatan lil alamin. Karena sekarang Islam ini membutuhkan pemuda-pemuda yang kuat, yang mempunyai mental baja. Walaupun mereka dihina, ia tidak mudah untuk tumbang. Lalu kemudian ada kisah yang kedua, yaitu kisah Rasulullah SAW yang berjuang dan berdakwah. Apakah kita tidak tahu bahwa dahulu Rasulullah SAW pernah dakwah di kota Taif? Rasulullah SAW pergi ke kota Taif bersama Zaid bin Harithah. Beliau berharap penduduk Taif, khususnya pemimpin suku Saqif, menerima dakwahnya. Namun 3 pemimpin Taif menolak dakwah beliau dengan kasar dan menghina. Bahkan mereka menghasut para budak dan anak-anak untuk melempari Rasulullah SAW dengan batu dan kotoran hingga kedua kaki beliau berdarah. Dalam keadaan terluka, beliau Nabi Muhammad SAW mencari perlindungan di kebun milik Utbah dan Syaibah bin Rabi'ah. Di sana beliau berdoa dengan doa yang sangat lembut dan mengunjangkan hati. Apa doanya? Beliau SAW berdoa, Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas. Yang artinya, ya Allah, kepadamu aku mengadu atas lemahnya kekuatanku, sedikitnya daya upayaku dan kehinaanku di hadapan manusia. Jadi ini menunjukkan kesabaran, tawakal dan kelembutan hati Nabi Muhammad SAW. Dan melihat Rasulullah SAW yang terluka, Utbah dan Syaibah bin Rabi'ah merasa iba. Mereka mengirim pelayan Nasrani bernama Addas untuk memberikan anggur kepada beliau Nabi Muhammad SAW. Addas terkesan dengan tutur kata Rasulullah SAW, lalu beriman kepadanya. Lalu kemudian malaikat Jibril datang dan berkata kepada Nabi Muhammad SAW bahwa nanti Allah Subhanahu wa taala akan mengutus malaikat penjaga gunung untuk menawarkan menghancurkan penduduk Taif dengan 2 gunung. Namun Rasulullah SAW menolak dan berkata, aku berharap semoga dari keturunan mereka akan lahir orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Inilah kisah singkat dari dakwah Nabi Muhammad SAW yang berjuang demi menjayakan Islam ini. Kemudian pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah di atas adalah yang pertama, kesabaran Rasulullah SAW yang luar biasa dalam menghadapi penolakan dan penderitaan dalam dakwahnya. Pelajaran yang kedua adalah Rasulullah SAW tidak membalas keburukan dengan keburukan. Kemudian yang ketiga adalah harapan dan kasih sayang Nabi Muhammad SAW kepada umat manusia, bahkan yang menyakitinya. Kemudian yang keempat, bukti bahwa dakwah butuh keteguhan dan doa. Dan kemudian pelajaran yang terakhir adalah dari Taif yang dulu menolak, akhirnya kemudian Islam berkembang di sana. Bukti kebenaran doa Nabi Muhammad SAW. Maka jangan sampai kita meremehkan sebuah doa, karena dikatakan la yaruddul qadar illa du'a. Tidak ada yang menolak takdir kecuali doa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد فقال الله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. Di khutbah yang kedua ini, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketabahan dalam hati kita dan kekuatan iman dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan-larangannya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semua di jannahnya. Amin Allahumma amin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Allahumma salli wa sallim Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma arzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarif qulubana ala ta'atik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على محمد تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.